Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'utsu kaffatan lin-nas basyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi iznihi wa sirajan munira. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala hadha an-nabiyil azimil karim wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'd fa ya ayyuhal khadirun usikum wa iyaya bi nafsi bi taqwallah faqad faza man ittaqa. Wa ahuthukum ala ta'atillah wa ta'atir rasul la'allakum turhamun. Istami'u qawlahu subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahul azim wa labballagan nabiyyul adil karim. Wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Saudara-saudara sekalian dimanapun Anda berada, bersua kembali dalam perbincangan pesan-pesan kehidupan. Kali ini insya Allah di tanggal 1 bulan 1 2021, Jumat perdana di tahun ini, insya Allah kita akan membincangkan tema yang terkait dengan pergeseran waktu dan makna kehidupan yang bisa kita petik di dalamnya. Saudara sekalian, hidup ini pada prinsipnya adalah gerak. Tanpa gerak itu berarti tiada kehidupan. Itulah sebabnya mengapa ketika sesuatu yang mati itu tidak ada lagi padanya dinamisme, tak ada lagi padanya gerak. Prinsipnya hidup adalah gerak, hidup adalah dinamika. Tanpa gerak, tanpa dinamika, hidup sama saja tidak ada. Hadirin yang berbahagia saudara sekalian, sekarang kita telah bergeser dari tahun 2020 ke 2021. Itu berarti ada pergerakan, ada pergeseran dari waktu ke waktu yang lain, dari 2020 ke 2021. Meski demikian, pergeseran ini adalah pergeseran yang pasti adanya. Dia adalah keniscayaan. Pergeseran ini adalah, atau perubahan ini, atau dinamika ini adalah gerak yang pasti adanya, tidak bisa ditawar-tawar lagi, karena demikianlah sunnatullah yang berlaku padanya. Pasti ada pergeseran dari satu momentum ke momentum lain. Oleh karenanya, karena ini adalah suatu keniscayaan, tentu kita juga harus lebih bijak, lebih harib untuk berhadapan dengan situasi-situasi seperti ini. Saudara sekalian, meskipun demikian, kita melihat bahwa pergeseran itu adalah suatu keniscayaan, suatu yang pasti adanya, karena ada dalam takdir dan ketentuan Tuhan yang berlaku. Setidaknya kita bisa melihat beberapa hal yang paling tidak bisa kita jadikan sebagai ibrah hidup. Yang pertama, bahwa pergeseran, perubahan, manakala dikaitkan dengan kehidupan, pada hakikatnya adalah gerak mundur. Seperti kita pahami bahwa hidup kita itu berbatas waktu. Hidup kita itu ada ajalnya, ada batasnya. Sehingga kita mesti melihat bahwasanya ketika ada pergerakan, seperti ada pergerakan pergeseran dari 2020 ke 2021,
Kalau kita kaitkan dengan kehidupan, pada prinsipnya itu adalah gerak mundur. Bukankah pada saat kita lahir, ya, pada saat itu juga dengan sendirinya kita sudah memulai hitung mundur. Kita sudah ada countdown, menghitung mundur mulai dari saat kita lahir sampai batas waktu yang nanti akan ditentukan oleh Tuhan buat kita. Itulah yang kita bisa maknai bahwa bergerak maju, bergeser dari suatu momentum ke momentum lain, manakala dikaitkan dengan kehidupan, pada prinsipnya adalah gerak mundur, saudara sekalian. Yang kedua, yang penting untuk bisa kita pahami dari situasi seperti ini adalah bahwasanya penting kita menyadari perlunya investasi akhirat. Ya. Investasi akhirat dalam hal ini bukan berarti dengan serta-merta kita tinggalkan kehidupan dunia. Tidak demikian. Mengapa? Karena kita paham benar bahwasanya kehidupan dunia ini adalah wadah untuk perjalanan mengumpulkan amal, mengumpulkan bekal, berinvestasi untuk kehidupan yang jauh lebih panjang dan abadi nantinya. Bukankah kita sudah maklum bahwa dunia mazra'atul akhirah, dunia ini adalah medium, adalah ladang tempat kita menanam untuk tujuannya nanti kita bisa petik nanti di akhirat. Itulah filosofinya, bahwasanya dunia ini adalah mazra' akhirah. Jadi pada prinsipnya kegiatan dunia, amaliyah duniawiyah yang tampak seperti kita lakukan selama ini itu sama saja dengan persiapan buat akhirat. Sisa sekarang yang perlu kita camkan benar-benar adalah kita mesti bijak menentukan investasi, pilihan-pilihan atas sejumlah pilihan yang ada. Apakah kita nantinya mau berinvestasi untuk surga atau berinvestasi justru ke neraka? Nah, disinilah nanti kearifan kita untuk bisa menentukan pilihan, karena kita sudah diberi pilihan bebas oleh Tuhan untuk menentukan pilihan-pilihan yang bisa kita ambil. Nah, disitulah juga nantinya kenapa sampai tanggung jawab itu ada, karena kita sudah diberi kebebasan untuk memilih, menentukan yang terbaik. Itulah juga sebabnya kita sudah diberi fasilitas oleh Allah untuk semua itu, untuk menentukan baik dan baiknya kehidupan kita ini dalam memilih. Kita diberi akal, diberi hati, diberi indera, diberi sarana pendukung kehidupan untuk bisa memilih yang terbaik dari apa yang ditawarkan itu. Saudara-saudara sekalian, 2020 sudah lewat dengan suka dan dukanya. Sisa sekarang kita hanya mengenang apa yang ada di tahun 2000 kemarin. Sama kita maklum tahun 2000 ini penuh dengan kewaspadaan, penuh dengan penderitaan, penuh dengan kehati-hatian, penuh dengan kesedihan. Kenapa? Karena kita mengalami dan masih mengalami situasi pandemi, suatu yang tidak pernah kita bayangkan sebelumnya, kini hadir dan berhadapan dengan kita. Dan inilah yang terjadi kemarin. Banyak hal yang harus kita sesuaikan ulang, banyak penyesuaian yang harus kita tata ulang dalam rangka menghadapi situasi sulit ini. Dan kini masih hal itu terjadi di akhir tahun 2020 dan di awal tahun 2021. Kegalauan, kegamangan itu masih tampak di masyarakat dunia saat ini, saudara sekalian. Sekarang 2021 sudah hadir. Fajarnya menyingsing tadi Jumat awal kita sudah lihat, dan disinilah penuh harapan kita. Semoga saja kita senantiasa diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberi ketangguhan jiwa untuk bisa menentukan pilihan-pilihan terbaik dalam hidup. Dari sekian banyak pilihan yang bisa kita ambil, kita berharap, berdoa, bermohon, bermunajah kepada Allah, dituntun untuk itu. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika husni ibadatik. Itu salah satu doa bagus yang diajarkan oleh Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, bantu kami, tolong kami, teguhkan hati kami ala zikrika, untuk bisa senantiasa berzikir, mengingat kepadamu. Wa ala zikrika wa syukrika, dan berikan juga kemampuan kami untuk bersyukur atas semua karunia yang tak terbilang itu.
wa zukrika wa syukrika husni ibadatik. Beri kami juga kesanggupan ya Allah untuk bisa setiap waktu mengupgrade amal-amal kebajikan kami, supaya nanti bisa menjadi investasi terbaik untuk bisa nanti menuju kehidupan yang jauh lebih baik, hasanah di dunia, hasanah di akhirat. Demikian pesan-pesan kehidupan di awal tahun, di tanggal 1, di Jumat perdana kali ini buat saya, kita sekalian. Dan kita tutup dengan sama-sama mendengarkan salah satu surah di dalam Al-Quran, yaitu suratul Asr. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr innal insana lafi khusr illadzina amanu wa amilus salihat wa tawasaw bis sabr wa tawasaw bil haq. Wal asri, amati, perhatikan, telisik waktu. Innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia itu sesungguhnya berada dalam kerugian. Illal ladzina amanu, kecuali orang yang beriman dengan sebaik-baiknya iman. Wa amilus salihat, berbuat kebajikan. Wa tawasaw bis sabri, saling berwasiat dalam kesabaran. Wa tawasaw bil haq, dan saling berwasiat dalam kebaikan. Wa tawasaw bis sabr, dan saling menasihati, berwasiat di dalam kesabaran. Di dalam kesabaran menjalankan perintah Allah, di dalam kesabaran menjauhi larangan Allah, dan di dalam kesabaran di dalam ketika mendapatkan musibah, ujian, cobaan, dan bala. Demikian saudara sekalian, semoga Anda sekalian sehat walafiat dan dikaruniai banyak-banyak karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.